ana sing jenenge Sukma Nguntal Raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya Raga Nguntal Sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma Nguntal Raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis menawa wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, iku adikne Kyai Sapu Jagat. Jadi sing ana 5, dulur 5, 1 Kyai Sapu Jagat. Terus Nang Wangulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ana 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel menahi, angel, tegendeng arek-arek susah ya Pak. Artinya, yang namanya Sukma Nguntal Raga itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas jelasone? Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak selalu di atas permukaan air. Oke. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal, yo nek teori fisik aku yo tahu sih tadi apa jenenge? Meringankan tubuh tambah lemu ngene. Apa kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Iya, berarti berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, Sukma Nguntal Raga itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu. Menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh, itu yang namanya tauhid. Ya apa gini jelas nona angel banget iki. Roto. Aku khawatir arah itu sinau temenan gue. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru ngelihat hidup ini, kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus mari ngono sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh. Anda harus, kalau lagu ada yang megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, dukur banget ya, aku bingung. Jangan aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu.
maka kamu stres, kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek-arek. Oke, tak baleni sukma nguntal raga. Ya, ya. Sukma nguntal raga itu artinya di maiyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukma nguntal raga pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iki ojo serem-serem, ojo jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Oh, iki loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah, bahkan enggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, nek di hadis itu partisi ceprom gitu ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa iku berang jenenge, Brang? Komen lain, ya, ya. Tapi jangan menyembah cepromnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, bener gak, Brang? Bener, ini zaman DOS iki ana sing ngalami iki. Iki zaman Windows kabeh pisan. Oh iya iya oke. Wis Windows kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E, D, C kan gitu. Nah dalam waktu DOS dulu disebut CPROM. Jadi dulu Windows itu kalau booting itu nanti DOS dulu baru ada CPROM slash ya /2 slash terus Anda ketik Windows baru keluar Windows-nya kan gitu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki C iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Lho ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga ini kok cukul dhewe ya rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika kan itu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyatnya, ya pemerintah sampai uang haji loh katanya gawe infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya tidak mau disembah. Siapa ini? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wes Mas. Gitu loh Mas. Nah berhala itu berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan tuh kutub lain dari jasad. Ya, tajesid. Ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Sak dunya iku deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu.